guys, saya Febrianti Hani Pratiwi, bidan ahli pertama yang bertugas di RSUP Makassar. Halo, saya Sakinah Arlia Taslim, epidemiolog ahli pertama RSUP Makassar. Halo, nama saya Sri Selastriani, analis RSUP Makassar. Halo, saya Gita Safira Miskin, fisioterapis ahli pertama dari RSUP Makassar. Hai, saya Siti Ardianti Abdullah, apoteker ahli pertama yang bertugas di RSUP Profesor Dr. R.P. Kandau Nado. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai video Smart ASN. Di sini kami akan mengangkat tentang Smart City of Singapore. Outline dari video kali ini adalah yang pertama mengenai penjelasan singkat tentang negara Singapura, kemudian yang kedua adalah sejarah negara Singapura serta perbandingan antara kehidupan yang dulu dengan yang kehidupan yang sekarang. Yang ketiga adalah program modernisasi digital Singapura yang terdiri dari pertama, Youth Experience, kemudian yang kedua ada Productivity, serta Urban Sustainability. Yuk simak videonya. Singapura merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Meskipun memiliki wilayah yang tidak cukup luas, Singapura mampu menjadi wilayah yang terbilang cukup maju dalam bidang teknologi dan digitalisasi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Negara Singapura memiliki tata kota yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan di samping mereka membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, mereka juga membangun taman kota hijau yang sangat luas. Disinilah terjadi keseimbangan kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat di negara Singapura dituntut untuk melek terhadap teknologi dan digitalisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Alasan kami memilih negara Singapura karena negara Singapura mampu dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga negara Singapura ini diharapkan menjadi role model dalam memanfaatkan teknologi, khususnya dengan mengimplementasikan Smart ASN. Sejak tahun 1819, Singapura telah dijajah oleh Inggris karena lokasi negara ini yang sangat strategis dan menjadi penghubung antara Asia dan Eropa. Dan pada tahun 1960, Singapura barulah bisa merdeka. Sama seperti negara-negara lain, Singapura di awal kemerdekaannya merupakan negara yang miskin. Penduduk yang sebagian besar bekerja untuk Inggris menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Singapura. Ekonomi negara menjadi hancur, dan Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam juga ikut memperparah kondisi ini. Dan inilah yang menjadi titik balik perkembangan Singapura. Menurut Lee Kuan Yew, jika negaranya mau maju, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memberantas korupsi. Menurut data Transparansi Internasional, Singapura disebut menjadi negara paling bebas korupsi nomor 5 di dunia dan nomor 1 di Asia tahun 2023. Selain memberantas korupsi, hal selanjutnya yang menjadi fokus utama Lee Kuan Yew dalam membangun Singapura ialah membangun sumber daya manusia menjadi berkualitas tinggi dan membangun infrastruktur. Alhasil, walaupun luas negara Singapura sangat kecil dan hanya sedikit lebih besar dari Jakarta, tetapi menurut Worldwide City Report tahun 2024, Singapura dilaporkan menjadi kota terkaya keempat di dunia dan kedua di Asia setelah Tokyo. Sejarah negara Singapura dari negara miskin menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di dunia menjadi bukti bahwa pemerintahan yang bersih, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang unggul dapat memajukan sebuah negara menjadi kuat dan sejahtera dalam waktu yang singkat. Ada beberapa life experience yang ada di Singapura. Di antaranya ada pemeriksaan imigrasi tanpa paspor. Sejak 5 Agustus 2024, Bandara Changi mulai menerapkan pemeriksaan imigrasi tanpa paspor di Terminal 3 dengan teknologi biometrik wajah dan iris.
sehingga proses jadi 40% lebih cepat. Kemudian ada Singapore Geospatial Master Plan, yaitu peta jalan nasional untuk mendorong pengembangan geospasial di Singapura dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan informasi dan teknologi geospasial bagi ekonomi dan masyarakat luas. Kemudian di Singapura sudah ada teknologi Parking at HBD, yaitu sistem parkir pintar tanpa palang gantry, di mana kamera otomatis mendeteksi plat nomor sehingga pengendara bisa langsung masuk dan keluar. Lot parkir ditandai dengan lampu warna untuk memudahkan pencarian, sementara pembayaran dilakukan secara digital. Singapura, dari segi produktivitas, Singapura menggunakan robot otomatis dalam melakukan pembersihan, pemetaan area, dan pelaporan status kebersihan, dilengkapi dengan sensor lidar dan kamera yang terhubung ke sistem pemantauan pusat. Dengan adanya robot ini, maka mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Produktivitas meningkat karena robot dapat bekerja lebih lama hingga 8-10 jam per hari secara non-stop. Waktu respon terhadap area yang kotor atau perlu diperhatikan jadi lebih cepat karena data dapat dikirim secara otomatis dari robot. Selain itu, digunakan drone untuk inspeksi di area yang sulit dijangkau. Digunakan oleh Building and Construction Authority atau BCA untuk inspeksi gedung bertingkat, jembatan, dan saluran pembuangan. Drone dilengkapi dengan kamera HD dan sensor thermal yang dikendalikan dari jarak jauh melalui koneksi. Dengan adanya teknologi ini, maka inspeksi yang biasanya memakan waktu berhari-hari kini bisa dilakukan dalam hitungan jam, mengurangi resiko kecelakaan kerja saat inspeksi manual di ketinggian. Semua hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan operasional. Infrastruktur berkecepatan tinggi seperti jaringan 5G memperkuat penerapan teknologi real-time dan berbasis otomatisasi. Dengan adanya jaringan 5G, semua perangkat robotik dan drone dapat beroperasi secara sinkron dan terkontrol dari pusat. Respon terhadap kejadian di lapangan jadi jauh lebih cepat dan presisi. Urban Sustainability di Singapura merupakan salah satu contoh terbaik dari penerapan kebijakan dan teknologi yang cerdas dalam menciptakan kota yang ramah lingkungan, efisien, dan layak huni di tengah tantangan urbanisasi. Beberapa contoh programnya yaitu yang pertama adalah Green Maxim yang merupakan sertifikasi wajib yang menilai mengenai efisiensi energi dan emisi karbon yang harus didapatkan oleh bangunan tinggi dan perumahan yang ada di Singapura. Yang kedua adalah Smart Nation Initiative yang menggunakan Big Data dan juga AI sebagai sebuah teknologi untuk memantau kualitas udara, penggunaan energi, dan bahkan lalu lintas yang akan memudahkan pemerintah Singapura untuk dapat membuat kebijakan secara lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Dan masih banyak lagi program lainnya, diantaranya adalah transportasi hijau, pembuatan pembangkit listrik tenaga sampah untuk mewujudkan Zero Waste Master Plan, kemudian ada pengelolaan sumber daya air dengan teknologi daur ulang air, yang semuanya untuk mewujudkan Singapore Green Plan 2030. Dalam program Urban Sustainability, ASN Singapura memiliki peranan yang penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan memonitor kebijakan yang semuanya berbasis pada teknologi dan data. Maka dari hal ini nampak jelas bukti konkret dari kesuksesan manajemen ASN dan juga Smart ASN yang saling mendukung untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap tantangan berkelanjutan. Dari video yang telah kami tampilkan, maka ASN Indonesia dapat mengambil pelajaran strategis dari Singapura untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan, yang kunci utamanya adalah membangun ekosistem digital yang terstruktur, inklusif, dan berbasis dengan data, yang didukung oleh infrastruktur, kebijakan, budaya inovasi, dan profesionalisme aparatur. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami dan terima kasih.